Oke, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Jarak itu dibagi atas jarak total dan perpindahan. Jarak total itu sendiri adalah jumlah jarak yang telah dilalui. Perumusannya seperti yang ada pada video. Ada layar ya. Kemudian simbolnya adalah s-tot. Dan satuannya adalah bisa meter, bisa sentimeter, bisa kilometer. Seperti itu. Sedangkan kalau perpindahan, itu selisih jarak akhir dengan jarak awal. Simbolnya adalah delta S dengan satuan sama meter, sentimeter, dan kilometer. Adapun perumusannya adalah delta S sama dengan S akhir dikurangi S awal. Seperti itu. Nah, di video kali ini Bapak akan memberikan sebuah contoh kecil bagaimana kita memahami tentang jarak serta perpindahan. Ya, kalau misalnya pakai ruang ini, mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah bisa langsung paham, ada juga yang masih raba-raba pemahamannya. Baik, Bapak hapus. Nah, kalau kita berbicara tentang jarak total, jika Bapak memberikan sebuah garis, gitu ya, sumbu X, gitu ya, dimana di sini ada titik 0 di tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di sebelah kiri, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kalian ada di titik 0. Nah, mula-mula kalian bergerak ke titik A yang ada di angka 2. Kemudian kalian bergerak ke titik B yang ada di angka 3. Kemudian kalian bergerak ke titik C yang ada di angka 5. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan tentang jarak total, berapa jarak total yang ditempuh? Misalnya di sini Bapak kasih nama Ridwan. Sip. Berapa jarak total yang ditempuh Ridwan untuk mencapai titik C? Maka Ridwan harus bergerak dari 0 atau titik O ini ke titik A sejauh 2 meter. Contoh ini X-nya adalah meter, satuannya panjang meter. Kemudian bergerak lagi 1 meter ke B. Itu. Kemudian dia bergerak lagi 2 meter ke C. Seperti itu. Maka total yang sudah Ridwan lalui itu adalah 5 meter. S total sama dengan 5 meter. Sederhana kan berbicara tentang jarak total? Sedangkan kalau misalnya contoh lain, Ridwan lebih baik saya gambarkan dulu garis bilangannya. Ini X meter gitu ya. Ini O atau 0. Kemudian ini min 1. Ini min 2. Ini min 2. Ini min 3. Ini min 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Oke. Ridwan ternyata tidak berdiri di titik O lagi, melainkan dia berdiri di titik min 2. Seperti itu. Ternyata Ridwan ingin bergerak ke titik D yang ada di angka 4. Namun Ridwan harus melewati titik A yang ada di angka 1, kemudian
titik B, kemudian di titik C. Seperti itu. Paham? Sip. Maka dari min 2 atau kita sebut sebagai titik asalnya, titik asal gerak. Seperti itu. Ridwan harus melewati titik A dulu. Kita hitung. Ini berapa meter? Dari min 2 min 1 berarti kita hitung sebagai 1 meter. Itu. Dari min 1 ke 0 kita hitung 1 meter. Kemudian dari 0 ke 1 kita sebut atau kita tulis 1 meter juga. Maka dari titik asal dia bergerak, Ridwan bergerak ke titik A itu totalnya adalah 3 meter. Sip. Kemudian Ridwan harus melanjutkan perjalanannya lagi dong ke titik B sejauh 1 meter. Kemudian ke titik C 1 meter dan ke titik D 1 meter. Gitu. Maka total jarak yang Ridwan sudah tempuh dari titik asalnya ke titik D adalah berapa? Tiga S total kot sama dengan 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jumlahnya adalah 6 meter. Seperti itu ya, gampang banget dong. S total. Ya, sip. Sekarang kalian silakan untuk memahami bagaimana cara menentukan jarak total yang lebih sederhana. Setelah kalian pahami, Bapak akan mengganti contoh bahasan tentang perpindahan. Baik, Bapak gambarkan lagi garis bilangan X itu satuannya meter, di mana di sini ada titik 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada min 1, ada min 2, ada min 3. Contoh ya. Ridwan ada di titik asal 0 gitu. Ridwan. Nah, kemudian Ridwan ingin melakukan perjalanan dari titik A kemudian ke titik B, kemudian dia ke titik C, dan terakhir dia ke titik D. Seperti itu. Aneh ya? Oke, nggak usah dekat-dekat titik D-nya. Berarti Bapak ganti titik D-nya di sini ya. Sip. Baik. Maka, kalau kita berbicara tentang perpindahan, gitu ya, adalah jarak terdekatnya dari titik asal. Kita sebut ini sebagai titik asalnya. Titik asal. Jika kalian sudah memahami maksud dari jarak terdekatnya, maka langsung saja dijawab. Berapa? 2 meter. Karena langsung saja dari titik asal ke titik yang ingin dicapainya. Delta S itu adalah min 2 meter. Maksudnya min di sini adalah arahnya ke kiri. Gitu ya. Nah, seperti itu. Min 2 meter. Sedangkan apabila kalian belum paham dan masih beracuan dengan
rumus S akhir kurang S awal, seperti itu ya. Nah, dari sini bisa kalian pahami. S akhirnya itu dia harus menempuh 2 ke sini ke titik A, kemudian 2 ke titik B, berarti udah 4 ya. Terus dia ke titik C 1, berarti sudah 5. Kemudian dia balik lagi ke titik, dia melewati lagi kan ke titik asalnya kan, berarti kayak kembali lagi, kemudian dia sampailah ke titik D. Nah, gitu. Maka kalau misalnya kita tulis di sini 2 meter tambah 2 meter ditambah 1 meter ya, ditambah ini dia kembali lagi berarti 5 ya, ke titik awalnya 5 tambah dengan ke sini 2 meter berarti 7 ya. Totalnya itu kalau kita jumlahin adalah 7 meter. Itu. Maka yang kita jumlahkan yang mana? Ya sudah, yang kita jumlahkan itu adalah total jarak yang dari titik 0 ke titik 5. Itu 5. Kemudian kita selisihkan dengan jarak akhirnya 7. Maka delta S itu adalah delta S akhir. S akhirnya berapa tadi? S akhirnya 7. Kurangi S awal. Itu 5. Berarti 7 dikurangi 5. 2. Tapi dia arahnya ke kiri. Seperti itu. Paham ya? Itu tentang perpindahan. Nah, oke. Itu sedikit tentang perpindahan serta jarak total. Sekarang kita membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, apa sih kecepatan dan apa sih kelajuan? Sebenarnya simbolnya sama untuk kecepatan dan kelajuan, yakni V, gitu ya. V itu kalau misalnya kita artikan velocity, itu ya, kecepatan, kelajuan, velocity, bahasa Inggrisnya lah kerennya. Nah, namun di sini ada perbedaan jika kita berbicara tentang kecepatan maupun kita berbicara tentang kelajuan, gitu ya. Bapak bahas satu-satu. Kalau kecepatan, ya, definisinya adalah perbandingan, gitu ya, perbandingan antara jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya, seperti itu. Baiklah, dari sini kita bisa tulis jarak total itu apa tadi? S tot, dan waktu tempuhnya adalah T. Berdasarkan definisi yang sudah kita jabarkan tadi, kita bisa membuat sebuah perumusan dari kecepatan. Perumusannya adalah kecepatan itu V, itu kan ya, V sama dengan perbandingan antara jarak total gitu dengan
waktu tempuhnya. Total. Itu. Nah, jika Bapak di sini menuliskan keterangannya, gitu ya. V itu sendiri adalah kecepatan. Satuannya adalah, kalau kita tadi berbicara tentang jarak total, satuannya adalah meter, dan waktu itu satuannya second, maka kecepatan itu sendiri satuannya adalah meter per second. Gitu. S-tot adalah jarak total. Satuannya meter. Dan T itu adalah waktu tempuh. Satuannya adalah second. Seperti itu. Nah, makasih warna hitam. Keterangan ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kelajuan, maka definisi dari kelajuan itu sendiri adalah perbandingan antara perpindahan. Ya, berarti kita gunakan delta S, itu ya, perpindahan yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Gitu. Sederhana kan definisinya kalau kelajuan. Jadi kalau kecepatan tadi kita pakai S total, kalau kelajuan kita memakai perpindahan. Nah, seperti halnya kecepatan, definisi dari kecepatan beserta rumusnya, untuk kelajuan sendiri kita bisa buat perumusannya berdasarkan definisi gitu. Definisinya adalah perumusannya adalah V gitu ya. Bisa kelajuan juga apa ya? Biasanya itu V aja ya, V. Oke lah, kita pakai V kecil. Sip. Kelajuan itu berarti delta S dibanding dengan T. Oke lah, kalau di sini kita pakai tanda strip aja dah. Kalau ini tanpa ya. Nah, sini kita kotakin warna merah. Kita tuliskan lagi keterangannya ya. Keterangan. V kecil itu adalah kelajuan, satuannya sama, meter per second. Delta S, nanti deltanya Bapak gambarkan sendiri, adalah perpindahan, satuannya itu meter juga, dan T itu adalah waktu tempuhnya, satuannya second. Bapak ganti warnanya menjadi warna hitam. Oke. Bapak ganti warnanya menjadi warna merah. Sip. Bapak tambahkan di sini perpindahan, tadi sempat terhapus. Oke. Ya, dan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Sebenarnya untuk memahami kecepatan dan kelajuan dalam sebuah soal, kita bisa menggunakan yang namanya piramida rumus kecepatan kelajuan. Nah, gitu. Jika kalian pernah melihat piramida yang ada di Giza gitu ya, ya bentuknya segitiga sama kaki sama sisi gitu ya, tapi dia
3 dimensi seperti itu, piramida. Ini juga sama ya, piramida rumus kecepatan kelajuan. Bapak gambarkan di sini ada segi 3 seperti ini. Namun di sini kita bagi. Nah, dalam beberapa ruas. Kalau ruas 1 dan ruas 2 kita isi dengan besaran atau simbol V dan T. Nah, garis pemisahnya ini merupakan operator perkalian. Paham ya sampai sini? Sip. Sedangkan di puncaknya ini adalah besaran jarak S gitu. Dan garis pemisah antara S dan VT itu adalah operator pembagian. Ya, paham? Sip. Maka dapat kita buat atau kita rancang sebuah bukan sebuah, 3 ya. 3 rumus. 3 rumus sekaligus. Pertama, sebelum itu Bapak akan menggambar alat bantunya, yakni lingkaran. Apabila Bapak tutup V-nya, maka itulah yang kita cari. Itu yang kita cari ya. Maka V itu sama dengan S dibagi dengan T. Paham sampai sini? Sip. Nah, apabila Bapak ubah lagi, Bapak tutup lagi S-nya dengan lingkaran hijau ini, maka itulah yang kita cari. Itu ya. Itulah yang kita cari. S sama dengan, kita lihat di sini operator yang berlaku adalah perkalian. V dikalikan dengan T. Nah, seperti itu. Bapak ganti lagi. Apabila Bapak menutup huruf T atau besaran waktu, maka itulah yang kita cari sebenarnya. T sama dengan operator yang berlaku adalah pembagian antara S dengan V. S dibagi dengan V. Seperti itu. T ada 3 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah. Namun kurang tepat nih kalau misalnya kita membahas kecepatan dan kelajuan tanpa disertai hubungan-hubungan yang berlaku antara ketiganya. Antara V dengan S, V dengan T, S dengan T. Seperti itu ya. Baik. Misalnya nih, contoh sederhananya. Di sini Bapak ingin pergi ke suatu tempat yang jaraknya misalnya 1 km gitu. Satu tempat. Contohlah rumah Bapak. Rumah. Anggaplah ini rumah ya. Ketika Bapak harus sampai ke rumah Bapak itu dengan berjalan. Taruhlah berjalan itu kita asumsikan 0,5 meter per second. Waktu yang ditempuh oleh Bapak ternyata itu berapa ya? Oke lah, 60 detik. Oh, tidak make sense ya. 1 kilo berjalan. Oke lah. 150. Oh, jangan. 15 menit. Sip. Gitu ya, 15 menit. Namun, apa yang terjadi nih kalau Bapak tidak berjalan, melainkan Bapak berlari ke rumah Bapak yang jauhnya 1 km
Berarti kecepatannya Bapak tingkatin ya, 1 meter per second. Kira-kira pertanyaannya adalah, dengan jarak yang sama namun kecepatan yang berbeda, waktu yang diperlukannya lebih pendek atau lebih panjang? Betul, waktu yang diperlukannya lebih pendek. Itu berarti kurang dari 15 menit. Gitu, kurang dari 15 menit. Kalau misalnya 0,5 itu sampai ke rumah dalam waktu 15 menit, kalau kecepatannya 1 meter per second, kurang dari 15 menit. Yang berarti bahwa di sini kita simpulkan hubungan antara kecepatan dengan waktu tempuh itu berbanding terbalik, gitu ya. Kita bisa jelaskan di sini, maka semakin cepat benda, maka waktu tempuh yang diperlukan semakin sedikit. Gitu. Semakin cepat benda itu bergerak, Bapak bergerak, maka waktu tempuh yang Bapak perlukan itu semakin sedikit. Namun semakin kecil kecepatan benda atau semakin lambat benda itu bergerak, maka waktu tempuh yang diperlukan semakin lama. Itu ya hubungannya. Sederhana kan? Sederhana. Sip. Bapak pindahkan dulu ini. Velocity-nya pindahkan ke sini. Sip. Nah, paham ya? Sekarang Bapak ganti ilustrasinya. Bapak hapus dulu di sini. Sip. Jaraknya 1 km. Ya. Oh, jaraknya kita hapus dulu. Sip. Misalnya ini Bapak akan pergi ke suatu tempat. Gitu ya. Suatu tempat. Contohnya rumah aja ya. Contohnya rumah. Nah, namun dari sini Bapak masih menggunakan konsep kecepatan yang Bapak berikan pada tubuh Bapak. Gitu. Kalau Bapak berlari dengan kecepatan V1 meter per second, maka sampailah Bapak ke rumah Bapak. Nih, sampai sini. Ting nong. Assalamualaikum. Gitu ya. Sampai. Jaraknya taruhlah umpama S1 kilometer. Contoh. Apa yang terjadi kalau misalnya Bapak berlari seperti Kakashi, berlari seperti Naruto atau Sasuke gitu, atau ya siapapun itulah yang ada di anime, berlari dengan kecepatan Edun, V-nya itu sampai 50 meter per second. Pertanyaan Bapak, apakah rumah Bapak akan terlewat? Saking cepatnya nih, wah Bapak nggak lihat ya, angin semua gitu kan, angin semua, apa semua, nggak menghiraukan sekitar. Intinya Bapak lari aja dengan kecepatan 50 meter per second. Kira-kira terlewati tidak rumah Bapak? Atau tepat nggak Bapak nyampe ke depan rumah Bapak? Seperti itu. Betul. Rumah Bapak udah terlewati, Bapak sampai Garut gitu ya. Bapak udah sampai Jakarta gitu ya, sampai Tanjung Priok naik kapal, udah beres dah. Jalan-jalan gitu ya. Akhirnya ketika Bapak memberikan kecepatan yang lebih besar, maka jarak yang Bapak tempuh
yang Bapak lalui itu semakin jauh. Seperti itu logikanya. Maka dari sini kita bisa membuat suatu perumusan atau hubungan perumusan dari V sama dengan S seperti itu. Maka semakin besar kecepatan yang kita berikan, semakin jauh jarak tempuh yang kita lalui. Gitu. Bapak beri keterangan di sini. Semakin cepat benda, semakin jauh jarak tempuh. Dan sebaliknya ya. Semakin lambat benda, ya sudah, waktu jarak tempuh yang dilalui ya sudah cuma sampai segitu gitu ya. Dalam waktu yang sama. Itu Bapak berikan lagi kotak-kotak gitu ya, highlight lah, hubungan V dengan T, hubungan V dengan S. Silakan kalian pahami terlebih dahulu pembahasan dari kecepatan serta kelajuan ini. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kalian.